Itu begitu. Gara-gara ngikut, maka berdirinya makmum yang tadinya wajib, ketika ngalamin imamnya ruku, maka dia kudu ruku. Imamnya duduk, kudu duduk. Kagak ada diri. Gara-gara ngikut. Kita sih agak mikirin ada berapa ya. Kita mau mikirin juga kagak. Kalau ditanya juga nggak tahu juga. Nih yai kita bilangin kita ada 7. 2 adalah baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun sholat. Orang sholat nggak sah kalau tidak baca Fatihah. Tapi gara-gara ngikut, imamnya lagi ruku, kagak ada Fatihah. Allahu Akbar. Ruku aja. Nggak baca Fatihah. Kagak. Emang apa? Masbuk. Gugur Fatihahnya. Terus kurang ganjarannya. Kagak. Kan borongan. Tuh, Fatihah bisa gugur jadi makmum bila mana ngalamin imam lagi ruku. Udah, imam ruku jangan baca Fatihah, Allahu Akbar. Fatihah dia. Begitu, bismillahirrahmanirrahim. Imam sami Allah, dia baru ruku. Nggak dapat rakaat, nggak ngaji dia. Udah, ente kagak perlu baca Fatihah. Kalau imam ruku aja. Cuman pas Allahu Akbar, imam walam yakullahu, baru bismillah. Ya ruku aja, emang dapatnya segitu. Begitu dapatnya. Nggak usah terus. Memang saudara, 7 perkara ini. Gara-gara kita bermakmum, hilang ajaran. Ada yang wajib hilang, ada yang sunnah ab'ad juga hilang, ada yang sunnah hayat juga hilang. Gara-gara bermakmum, tapi tidak lebih dari 7 macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa bi masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam anna alladhi yasqutu 'anil ma'mum bi'timamihi sab'atu asya'a. Dan ketahui olehmu akan bahwasanya perkara yang gugur daripada makmum disebabkan bermakmumnya dia, yaitu ada 7 perkara. Ahaduhal qiyamu, adapun pertamanya yaitu berdiri. Wasaniha, adapun yang keduanya al-qira'atu, yaitu baca Fatihah. Idza adrakahu fir ruku', apabila mendapati oleh makmum akan imam pada waktu rukuknya imam. Wasalisuha, adapun yang ketiganya as-suratu, yaitu baca surat. Fis sholati, di dalam salat, allati jaharal imam fiha, yang menjaharkan oleh imam pada salat itu, walau sirriyatan, sekalipun yaitu salatnya bangsa sir.
yang menjaharkan oleh imam pada surat walau siriyatan sekalipun yaitu solatnya bangsa pelan-pelan. Fal ibratu bil maf'uli la bil masyru', maka adapun yang direken yaitu dengan yang dikerjakan, bukan dengan yang diajarkan. Wadzalika idza sami'aha minal imam, adapun yang demikian itu surat gugur, yaitu apabila mendengar oleh makmum akan surat dari imam. Fa illam yasma'ha, maka jika tidak mendengar oleh makmum akan suratnya imam, li somamin karena tuli, au bu'din atau karena jauh jaraknya, au sama'i sautin lam yafhamhu, atau mendengar suara yang tidak paham oleh makmum akan surat, au israrin atau karena pelan, walau fi jahriyatin sekalipun yaitu pada solat jahar, lam yasqutu anhu, maka tidak gugur oleh surat daripada makmum. Lam tasqut ya, tak apa yaitu iya, taklah yang benar. Wa rabi'uha al-jahru fi salatil jahriyati, adapun yang keempatnya yaitu membaca jahar fi salatil jahriyati pada salat yang bangsa jahar. Fala yajharu, maka tidak menyaringkan oleh makmum, li'annahu rubbama yushawwisu 'ala al-imam aw ghairi, karena bahwasanya kadang-kadang mengacaukan jaharnya makmum itu atas imam atau selain imam. Wa khamisuha wa sadisuha at-tasyahhudul awal wal julusulah, adapun kelima dan keenamnya yaitu bacaan tasyahud awal dan duduk bagi tasyahud awal. Idza tarakahal imam, apabila meninggalkan akan tasyahud dan duduk oleh imam, amdan padahal sengaja-ngaja, aw sahwan atau lupa, faitulkuhumal makmum, maka meninggalkan akan tasyahud awal dan duduk oleh makmum taba'an lahu, karena mengikuti bagi imam wujuban padahal wajib. Li'annahuma mimma tafkhusu fihil mukhalafat, karena bahwa tasyahud awal dan duduknya yaitu termasuk daripada sunnah yang mencolok padanya oleh berbeda dengan imam. Wa yufariqanil qunuta, dan berbeda hukum kedua tasyahud awal dan duduk dengan qunut, bi annal imama wal ma'muma fihi, dengan bahwa imam dan makmum pada qunut isyraka fil i'tidal, yaitu bersekutu keduanya pada i'tidal. Falam yanfarid bil makmum, maka tidak menyendiri dengan qunut dengan i'tidal oleh makmum. Wa amma fihima, adapun pada tasyahud awal dan duduk, fahuwa munfaridun bil julusi wal qawli, maka dia makmum yaitu menyendiri dengan duduk dan bacaannya. Walau jalasal imamu lil istirahati, sekalipun duduk oleh imam bagi istirahat, li'anna jalsatal istirahati huna ghairu matlubatin, karena bahwa duduk istirahat di sini yaitu tidak dituntut. Wasabi'uhal kunutu, adapun yang ketujuhnya yaitu kunut, idza sami'ahu, apabila mendengar oleh makmum akan kunut,
Idis sunnatu fihi, karena adapun sunnahnya pada kunut yang kedengaran an yu'amina fid doa, yaitu bahwa membaca amin oleh makmum pada doa, wa yaskuta dan diam, au yuwafiqa atau mengikuti, menyesuaikan fisana'i pada bacaan, pada sanjungan puji-pujian, au yaqula atau mengucapkan oleh makmum asyhadu akan bacaan asyhadu, au sodakta wa bararta atau bacaan sodakta wa bararta, wala tabatulu bihi sholatu alal mu'tamad, dan tidak batal dengan diam atau dengan tidak kunut oleh sholat alal mu'tamadi, atas al-mu'tamad, atau dan tidak batal dengan sodakta wa bararta as-sholatu oleh sholat alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita malam hari ini masih berbicara hal-hal yang penting untuk kita ketahui terkait aturan-aturan berjamaah di dalam sholat. Bila mana ada seorang makmum atau ada seorang yang sholat ngikut imam, bila mana ada seorang yang sholat ngikut imam disebut makmum, maka lantaran dia bermakmum itu ada 7 perkara yang kagak dikerjakan oleh makmum, kagak ngapa-ngapa. Ada 7 perkara yang kalau sholat sendiri kudu dikerjain. Ada yang dikerjainnya wajib, ada yang dikerjainnya sunnat kalau sendiri. Namun atau kalau jadi imam sendiri atau kalau jadi imam. Oleh karena dia bermakmum, sudah sayang. Iya, boleh 2. Saya kemarin pemilu milih nomor 2 masalahnya. Enggak apa-apa. Enggak, kan udah capek-capek buat. Sini, taruh sini aja, enggak apa. Biar dapat ganjaran. Taruh saya minum semuanya. Itu insyaallah. Moga jamaah yang kenyang, ya kan. Saya minum. Ya sini. Masya Allah, luar biasa. Moga rezekinya luas. Ada orang bermakmum, maka yang mana kalau dia jadi imam kudu kerjain, yang mana dia kalau jadi sholat sendiri kudu kerjain. Namun ada 7 perkara gara-gara bermakmum kagak perlu kerjain. Ada 7 perkara gara-gara bermakmum, artinya gara-gara tuh disebabkan bermakmum enggak perlu dikerjain. Hilang, ajarannya hilang. Yang kalau dia sholat sendiri ada, yang kalau dia jadi imam ada ajarannya. Tapi gara-gara dia makmum kagak ada ajarannya, gugur. Ganjaran gak berkurang, ganjarannya. Enaknya kumpul tuh begitu. Sama kayak ngaji, kita ngaji ngantuk,
Ganjarannya sama sama yang melek. Beneran. Oh gitu. Yang ngantuk sama sama yang melek. Sebab ketikalah malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, ini orang kasih ganjaran apa kagak? Kata Allah, emang apa? Dia ngaji tapi tidur. Kata Allah, kasih aja. Malaikat nanya, berapa? Samain nama yang melek. Begitu. Allah jawab, emang apa kata malaikat? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan yang kagak bernasib sial yang duduk di situ. Enggak, sama. Begitu. Kenapa? Karena borongan. Yang namanya rambutan busuk kumpul di peti bareng sama rambutan bagus. Maka yang busuk nih ada harganya enggak? Berapa? Hah? Sama sama yang apa? Yang bagus. Gara-gara apa? Iya, borongan. Nah, begitu. Ada yang lebih parah, yang melek. Lah kalau melek sama tidur sama, mendingan gua tidur juga. Begitu. Habis sama juga, ya nggak apa-apa juga. Begitu. Kan cuman ngirinya kepada yang rendahan. Maka yang melek ini karena kumpul yang bagus kumpul sama yang busuk, jadi ya jadi busuk. Lah kan begitu. Kumpulnya ada jeruk bagus, kumpul pada jeruk-jeruk afkir, udah basi, harganya lah miring, begitu. Kan bagus, gara-gara kumpul, begitu. Nah, gara-gara dia ngikut, ada 7 perkara yang tidak ada ajarannya dari agama, hilang. Mana yang 7? Nih malam ini kita ngaji sampai jam 1. Iya. Iya boleh yang udah capek pulang duluan. Begitu. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri. Berdiri itu yang udah kelewat, rukun sholat di dalam kitab Kasyifatus Sajjah. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan ada 17 rukun. Di antaranya berdiri pada sholat wajib merupakan wajib diri, rukun. Gara-gara imamnya ruku, imamnya nih lagi ruku, kita ikut Allahu Akbar. Lalu ruku, padahal kita diwajibkan berdiri. Gara-gara ngikut, jadi ikut ruku. Padahal ninggalin rukun tuh membatalkan sholat kalau sengaja-ngaja dan bukan aturannya. Cuman karena kita dituntut dengan ngikut, ya kudu ngikut. Peraturannya ya hilang, begitu. Peraturannya banyak. Taufik aja begitu. Kita ngisi acara, kita kagak makan, dia kagak makan dia. Ngikut ya kan? Kitanya pergi, ya dia kudu pergi dia. Begitu. Itu begitu. Gara-gara ngikut, maka berdirinya makmum yang tadinya wajib, ketika ngalamin imamnya ruku, maka dia kudu ruku. Imamnya duduk, kudu duduk. Kagak ada diri. Gara-gara ngikut. Kita sih agak mikirin ada berapa ya. Kita mau mikirin juga kagak. Kalau ditanya juga nggak tahu juga. Niyai kita bilangin kita ada 7. 2 adalah baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun sholat. Orang sholat enggak sah kalau tidak baca Fatihah. Tapi
Gara-gara ngikut, imamnya lagi ruku, kagak ada Fatihah. Allahu Akbar. Ruku aja. Nggak baca Fatihah. Kagak. Emang apa? Masbuk. Gugur Fatihahnya. Terus kurang ganjarannya. Kagak. Kan borongan. Borongan. Fatihah bisa gugur jadi makmum bila mana ngalamin imam lagi ruku. Udah, imam ruku jangan baca Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah dia. Begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Imam sami Allah, dia baru ruku. Nggak dapat rakaat, nggak ngaji dia. Udah, ente kagak perlu baca Fatihah kalau imam ruku aja. Cuman pas Allahu Akbar, imam walam yakulahu, baru bismillah, ya ruku aja, emang dapatnya segitu. Begitu dapatnya, nggak usah terus. Emang dapatnya segono, ya segono. Tapi kalau ketemunya di ruku, maka Fatihah yang diwajibkan oleh agama bagi orang yang sholat imam dan sendiri, bagi makmum gugur. Gara-gara ngikut imam. Dua, ini nggak bisa sampai jam 1 kalau ini. Dua, udah 2. 3, baca surat. Baca surat ketika sholat di mana imam baca jahar. Ketiga, makmum tidak disuruh baca surat bila mana imamnya baca suratnya kencang. Bila imamnya baca suratnya kencang, makmum tidak perlu baca surat. Zuhur masalahnya imam bacanya kencang, maklum lagi kalut, pikiran lagi kemana-mana, dia bingung mana mau maulid, dana belum terkumpul, pusing. Jadi zuhur juga kencang umpamanya, ya kan. Contoh, ente mau baperan, orang barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan, begitu. Jangan baperan, jangan dicatat. Begitu. Jadi bingung zuhur, cari imamnya. Zuhur, kita makmum nggak perlu baca surat. Bila imam bacanya kencang, makmum kagak perlu baca surat. Maghrib pelan imamnya, masih disuruh juga. Padahal kudunya hilang, gara-gara pelan imamnya. Kalau imamnya kenceng zuhur, nggak ada baca surat. Walaupun suratnya zuhur kan kagak disuruh kenceng. Biar kata kagak disuruh, kita lagi ngomongin imamnya kenceng apa kagak. Ini patokannya, bukan ajarannya kenceng apa enggak. Ajarannya sih kalau zuhur pelan ajarannya, tapi faktanya imam kalau imam kenceng nggak usah baca, udah diwakili, denger aja udah cukup, denger aja udah cukup, denger aja, begitu udah cukup, denger, nggak usah. Makanya saya kalau orang ngaji di depan kita pegang tasbih. Ini enggak benar. Ngaji kagak dapat, dikir juga kagak. Hati satu, dia mau mikirin apa dia? Dia mikirin dikir, kedengeran doang, nggak mendengarkan, nggak ada ganjaran duduk di situ, rugi dia. Tutup, begitu. Tutup. Saya jarang pegang HP. Begitu, makanya rada repot orang SM karena ngaji begini. Saya nggak mau pegang HP, saya harus konsen sebagai ta'zim sama ilmu. Kecuali dia pada nih, emang dia YouTuber ya. Nah, kalau dia kagak mau mikirin HP, dia bagaimana dia? Kan lain cerita dia, lain madhab.
Begitu, begitu, saudara. Nah, kita nggak ada. Saya jarang PHD. Kalau lagi online berarti kita lagi, bahasa orang lagi nganggur, lagi nyantai. Begitu. Kalau enggak mati. Emang begitu kerjanya. Nggak mau saya harus konsen. Ta'zim sama ilmu. Emang begitu. Tidak bisa. Yang ketiga, bacaan surat. Kalau sholat sendiri kudu baca surat. Rakaat 1, 2. Kalau jadi imam juga baca surat. Gara-gara bermakmum ora perlu baca surat bila mana imamnya jahar, meskipun sholatnya zuhur, sir, gitu. Karena patokannya jahar apa kagak, bukan diajarin apa enggak untuk jahar, bukan. Kapan tuh yang surat gugur? Catatan 1, bila imamnya baca jahar. Surat gugur. 2, bila makmum ngedenger. 2 tuh syaratnya. Bila makmum ngedenger bacaannya. Bila nggak denger, orang maghrib imamnya pelan banget. Allahu Akbar. Pelan. Bunyi. Ini imam payah banget. Enggak payah, ente baca. Ente payah kagak ngaji. Kalau imamnya pelan, ente baca surat. Tapi nggak kedengeran. Iya, itu urusan imam. Kita ada tuntutan agama, jangan dipikir imam. Ngapa dia pelan? Nanya-nanya sama dia lagi sholat, gue tanya susah ya kan? Jadi kita nggak usah macam-macam. Jadi yang pertama, bila imamnya jahar, makmum kagak perlu baca. 2, bila kedengeran. Maka dari syarat kedua ini, bagaimana kalau nggak kedengeran? Penyebabnya banyak faktor. 1, somamin, budak. Emang susah. Begitu, ndak denger, susah orang budak. Diajak ngomong kan susah juga, kita teriak ambil kenceng juga nggak denger juga budak. Karena kita budak, biar kata speakernya bagus, kan nggak denger juga. Baca juga, ente baca. Sebab syarat kedua nggak ada, ente nggak denger. Aubondin atau 2, jauh. Jaraknya makmum sama imam, sementara nggak ada speaker. Emang aliran aspek anti speaker bid'ah. Kalau handphone enggak. Ini bagaimana ini? Begitu. Pakai dipilah-pilah. Begitu. Itu kayak begitu, saudara. Nggak dengar jauh. Atau kedengeran suara cuman nggak jelas. Ngomong, kedengeran. Karena saking jauh tuh suara hilang-hilang. Begitu, hilang-hilang. Kurang dengar. Itu masih disuruh baca surat. Atau faktornya imamnya pelan, padahal maghrib bisa subuh. Pelan juga imam. Mau kencang dia bingung, dia pelan. Masalahnya belum hafal surat ini. Jadi pelan aja dah. Takut ketahuan. Masih disuruh baca. Karena 2 syaratnya gugurnya surat. 1, bila imamnya jahar. 2, bila kedengeran. Bila nggak kedengeran, maka masih disuruh. Faktornya jauh, budak, pelan, imam. Itu kemungkinan imam pelan. Ingat, kalau imamnya pelan maghrib kan ada juga imam maghrib pelan juga, nggak mau kencang-kencang. Oh, kurang denger ya. Baca apa tadi? Oh, baca aja, nggak usah pakai miring-miring, nggak usah. Begitu, ngeri.
Begitu, udah biasa aja. Enggak usah. Kayak doa habis sholat sama. Imamnya kurang dengar. Allah. Baca aja doa sendiri. Jangan amin. Orang kagak denger amin. Salah agamanya. Kalau nggak dengar nggak perlu amin. Kan ada yang doanya betul. Allah. Nggak kedengeran. Minta apa itu? Kita nggak perlu amin. Doa. Baca sendiri. Emang begitu. Baca sendiri. Saya pernah ngalamin ketemu sama seorang kiai. Tarekatnya Naqsyabandiyah. Kita sama beberapa kawan kita. Taufik tahu itu. Lalu duduk-duduk ngobrol nungguin. Ya ada tengah jam ketemu sama kiai. Selesai, kiai minta doa. Diam aja kiai. Aminnya bagaimana ya? Kata, ya doa aja. Orang kayaknya diem aja. Gak ada yang dibaca. Habis itu, Ustaz aja. Kiai. Kata teman kita, tuh baca apa kiai? Baru tadi ketemu kiai tanya, nanyanya sama kita. Tadi ada kiai kagak nanya, kata kita. Kan mana saya tahu yang dibaca kiai. Kan salah dengar dah, kan saya nggak tahu. Begitu, saya ngalamin waktu jalan-jalan ke Jawa Tengah, ngalamin kiai. Doanya pelan dong adik, beneran pelan tuh nggak ada suara, mulutnya diem aja, tapi tangannya diangkat. Lumayan lama, habis itu bersama, dah begitu. Enak juga doa begini nih, nyirit. Gitu. Kalau saya contoh boleh nggak ya gitu. Tapi sanadnya nih kita nggak tahu ini ya ini. Itu begitu tapi kami ngalamin. Tapi manusia kan macam-macam. Karena terkena saban dia tuh demen dzikir khafi, jadi doanya pelan. Mungkin begitu. Kemudian itu saudara, yang keempat, yang hilang dari makmum ajaran jahar Fatihah, jahar surat. Pada sholat jahar. Bila imam kenceng, makmum jangan bunyi. Fatihahnya nggak bunyi. Begitu. Kan jaharnya ini sunat. Kalau sendiri, saudara sholat sendiri, maghrib kencang biasa, jangan pelan. Maghrib rugi ganjaran dikit. Maghrib nih sholat sendiri telat, datang 7, udah salam dapat, biasa kencang. Kalau udah dipakai nggak ada yang nyolek gara-gara pelan ini gitu, kencang aja. Jadi orang ikut tinggal ikut aja. Kalau maghrib, isya, biar kata sendiri, kencang bacaan. Di rumah, biar kata di rumah. Orang ngajarannya jahar. Rakaat 1, 2. Jahar. Kenapa makmum tidak diajarin jahar? Karena bakal mengganggu sama imam. Berisi. Kalau maunya kencang. Makmum daus. Hilang ajaran jahar. Kemudian yang keenam dan yang kelima keenam adalah membaca tasyahud awal. Keenamnya duduk tasyahud awal, paketnya. Ini makmum kagak perlu tasyahud awal, kagak perlu duduk. Kapan? Bila imam tinggalin. Kalau imam rakaat 2 diri. Lupa. Sengaja urusan imam. Pokoknya imam tinggalin, imam kerjain. Iya. Hilang imam tinggalin. Wajib. Kalau imam tinggal kita duduk, biarin aja imam diri dah. Gak mau duduk dulu, imam baru Islam kayaknya mengerti. Batal sholat kita. Karena wajib kita ngikut imam. Nggak bisa. Wajib. Kalau imam tinggalin, kita tinggalin.
Begitu. Termasuk imam udah 3 kita 2. Karena masbuk. Lah imam emang kagak ada tasyahud awal 3, kita 2, gara-gara makmum hilang juga. Yang mestinya harus tasyahud awal, harus duduk ajarannya. Bagaimana kalau kunut? Kalau imam tinggalin, apakah kudu tinggalin? Enggak, masih ada ajarannya. Tinggal kunut pendek, udah diajarin. Allah maghfirlahu warhamhu. Begitu. Jadi Allah maghfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Jadi kunut pendek. Beda kunut ama tasyahud. Kenapa? Makmum dan imam ada tuntutan i'tidal. Ada tuntutan i'tidal. Sementara tasyahud makmum dituntut enggak dituntut tasyahud, enggak. Dia mengikut aja. Imam tasyahud, imam kagak. Kalau kunut enggak, beda. Karena dua-duanya ada tuntutan yang tidak. Maka makmum sama imam beda. Sehingga ada kesamaan ini, maka imam tinggalin, kita masih dituntut untuk kunut. Tuntut untuk kunut. Itu begitu. Sehingga duduk dan bacaan tersendiri, tapi kalau dalam kunut bacaannya tidak tersendiri, nanti ada ajaran. Begitu. Bagaimana kalau imam duduk istirahat? Kita duduk tasyahud awal, imam duduk istirahat, habis itu diri, tetap aja duduk istirahatnya imam bukan duduk tasyahud awal, habis itu diri, ya kita diri juga. Intinya yang kelima dan keenam tasyahud awal dan duduknya. Bila imam tinggalin, kita wajib tinggalin, gugur, sengaja mau lupa. Karena ini sunnah yang mencolok bedanya dan udah diterangkan pada materi-materi sebelumnya. Terakhir adalah doa kunut. Doa kunut makmum hilang. Kalau bermakmum, catatannya bila dia dengar bacaan imam, nggak ada. Kalau sholat sendiri harus baca. Kalau jadi makmum nggak baca. Enaknya makmum begitu. Enaknya makmum nggak baca. Begitu. Emang apa nggak baca? Sebab ajaran yang dituntut oleh agama, bila imam kunutnya kenceng, si makmum ajarannya bukan doa kunut, tapi amin. Ajarannya amin. 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 Bila imamnya kenceng, kedengeran sama kuping kita. Imamnya pelan kunut, takut ngeri nggak hafal doang. Woi, berarti kita disuruh baca juga. Imam, kok nggak kedengeran, kan masih jam 5 ya? Kok imam nggak? Apa ikut azan kayak tadi ya? Nah, ya kita baca karena nggak dengar. Jadi makmum nih ajarannya apa? Ajaran makmum satu baca amin, atau kalau males diem aja. Boleh. Allah mahdin dia bengong, mulutnya monyong aja. Jadi juga. Jadi aja. Jadi. Tapi nggak dapat ganjaran. Karena yang diajarin baca amin. Itu kalau doa. Karena kunut ini ada 2 komponen. Ada 2 instrumen. Yang pertama doa, 2 puji-pujian. Allah mahdina fiman hadait, doa. Wa afina fiman afait, doa. Wa tawallana fiman tawallait, doa. Terus wa barik lana fima a'tait, doa. Wa qina syarra ma qadait,
doa. Ini doa. Komponen kedua pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, pujian. Wa innahu la yadhillu man walait, pujian. Wa la ya'izzu man adait, pujian. Tabarakta rabbana wa ta'alait, pujian. Fakal hamdu ala ma qadait, pujian. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, doa. Amin, makanya kencang dia. Begitu. Wa sallallahu, doa. Kencang juga. Ada doa, ada pujian. Nah, bagaimana pada waktu pujian? Apa tugas makmum tuh yang imam pelan? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Apa makmum? Ada banyak tugas. 3. Silakan pilih. Bagi makmum 3 opsi. Waktu puji-pujian. Waktu puji-pujian. Bila imamnya pelan, mujinya baca. Bila imamnya pelan, mujinya. Pelan tuh fainah takdinya nggak kedengeran. Dia kudu baca. Bila kenceng imamnya, fa innaka taqdi wal yuqda alaik, kencang dari awal sampai akhir, kencang imamnya, dan memang sunatnya kencang, maka makmum tugasnya asyhadu. Imam kencang, fa innaka taqdi wal yuqda alaik, asyhadu. Begitu. Fa innahu la yadhillu man walait, asyhadu. Wa la ya'izzu man adait, asyhadu. Bacaannya. Udah pernah belum baca asyhadu? Belum, belum, bukan. Asyhadu aja. Kalau imamnya kencang. Berikutnya, kalau enggak mau baca asyhadu, sodakta. Bacaannya, sodakta. Fa innaka taqdi wal yuqda alaik, sodakta. Wa innahu la yadhillu man walait, sodakta. Wa la ya'izzu man adait, sodakta. Kita baca gitu. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, amin. Begitu. Jadi lempangan mana, lempangan mana. Pokoknya kalau muji, bacaannya ada 3. Giliran muji, ikut baca. Kalau pelan, kalau kenceng, bacaannya 2. Asyhadu, sodakta. Asyhadu, sodakta. Udah pernah belum baca asyhadu? Besok pagi amalin. Begitu. Kalau imamnya kencang, sodakta. Imamnya kencang, iya, sodakta. Kata ini ajaran baru ini. Siapa yang ngajarin? Begitu. Iya, baru ngaji saya juga. Begitu. Bukan ajaran sih lama, yang baru ngajinya. Begitu. Ajarannya lama, belum lahir udah diajarin. Apakah sholatnya batal dengan baca sodakta, dengan khitab kepada makhluk? Dalam kaul mu'tamad tidak batal. Tidak batal. Boleh baca sodakta, boleh. Boleh baca asyhadu, boleh. Asyhadu. Asyhadu. Kalau kencang. Emang imam disuruhnya kencang, cuman kita nggak paham. Di kita punya kampung ini, kalau udah pujian pelan imamnya. Begitu. Maksudnya lu baca juga. Mana bisa? Orang bisa. Makanya kencang aja. Jadi makmum kan enak. Asyhadu. Kalau asyhadu kan gampang bisa. Karena kerjaan makmum itu enak. Amin, asyhadu. Amin, asyhadu. Amin, asyhadu. Ini gampang hafalinnya. Baik, ya dah. Nah gitu aja. Ajarannya nggak susah-susah. Agama. Saudara, 7 perkara ini. Gara-gara kita bermakmum, hilang ajaran. Ada yang wajib hilang, ada yang sunnah ab'ad juga hilang, ada yang sunnah hayat juga hilang.
gara-gara bermakmum, tapi tidak lebih dari 7 macam ini sudah diteliti oleh ulama. Kalau di kampus segini doang jadi sarjana. Begitu. Orang satu masalah doang begitu, makin ngecil itu begitu. Karena itu saudara, kita harus apalin di mana kita tugas jadi makmum, harus ngerti. Di mana kita tugas jadi imam, harus ngerti. Di mana kita tugas sholat sendiri, harus ngerti. Ini yang harus kita pahami di dalam urusan ibadah kita. Wis segini aja ngaji, emang segitu bacaannya. Buat tanya jawab aja, silakan. Kalau ada yang kurang jelas dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik.